Halo, kami dari jurusan Pendidikan Fisika pada mata kuliah Pengantar Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Andi Rizky. Teori pembangunan masa kini telah bergeser dari pembangunan material kepada pembangunan berorientasi manusia atau human development. Hal ini logis karena dasarnya pembangunan bermuara pada kepentingan manusia, yaitu untuk mewujudkan manusia yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. Untuk mencapai kesejahteraan, manusia harus mampu mengembangkan potensi dirinya yang dibawa sejak lahir dan mampu membangun alam sekitarnya untuk kepentingan manusia. Kemampuan membangun segala potensi hidup dan kehidupan mesti melalui suatu proses, yakni proses pengembangan potensi diri terlebih dahulu. Proses pengembangan manusia tersebut melalui serangkaian kegiatan yang disebut pendidikan. Pendidikan adalah kunci pengembangan diri manusia, yang mana kemampuan ini selanjutnya digunakan untuk mengkreasi kehidupan mereka. Paradigma selanjutnya tentang kemiskinan memandang bahwa kemiskinan bukan hanya diartikan sebagai keterbatasan perlengkapan dan konsumsi. Pendidikan yang diperlukan kaum miskin adalah pendidikan tanpa biaya. Mereka tidak mungkin belajar kalau mereka harus bayar di luar kemampuan ekonomi mereka. Selanjutnya, pendidikan dan pengembangan manusia lainnya. Salah satu makhluk sosial, artinya manusia tidak lepas dari keberadaan dan kontribusi orang lain. Kedua, pendidikan dan budaya. Budaya adalah hasil karya, rasa, pikiran, dan citra manusia. Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan, mengkreasi, memperbaharui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia. Contohnya, membangun rumah, membuat aneka makanan, menciptakan ragam pakaian. Ya, pendidikan dan politik. Maksud politik pada paparan ini bukan partai politik, melainkan kebijakan atau keputusan pemerintah tentang segala hal yang menyangkut pembangunan, seperti sosial, budaya, ekonomi, keamanan, iptek, dan lain sebagainya. Peran pendidikan di sini adalah bagaimana pendidikan bisa mengembangkan kesadaran masyarakat untuk beradaptasi dalam pengambilan, dan bagaimana pemerintah memberikan akses peluang secara leluasa pada masyarakat untuk ambil bagian. 4. Pendidikan dan keamanan. Warga masyarakat yang berada di area pencurian, mereka dapat memasang CCTV atau insert kamera. Pendidikan juga diperlukan untuk membangun kesadaran diri bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, yang lebih berperan adalah petugas keamanan, karena mereka yang memiliki tanggung jawab utama yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. 5. Pendidikan dan iptek. Iptek secara terus-menerus mengalami perkembangan dan membuat kejutan bagi umat manusia di dunia. Dengan lahirnya internet dan ITC telah mampu menggoyangkan dunia pendidikan. Semua lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk membangun website sehingga bisa mengunggah profil lembaganya untuk dikenal masyarakat global. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta keduanya. Satu, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan, dapat menunjukkan pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya.
pendidikan pada pembangunan. Pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. Pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan sangat tergantung pada manusianya. Pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia pencipta pembangunan. Hubungan dari pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan merupakan dua kata yang memiliki keterkaitan yang erat. Pendidikan dalam pembahasan ini akan digunakan sebagai penalaran dalam pembangunan atau perubahan sosial, terutama bagaimana memandang dan memperlakukan manusia. Tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, konsep manusia yang bermoral, religius, budi pekerti luhur, berpengetahuan, cakap, sehat, dan sadar warga bangsa. Yang kedua, mengembangkan konsep manusia seutuhnya. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa.